Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman sekalian kelas 3 SD Syuriah. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam kegiatan pembelajaran online, yaitu TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman sekalian kelas 3 SD Syuriah, marilah kita mulakan pembelajaran kita ini dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga lancar dan dimudahkan oleh Allah. Ala hajiniyah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke baik anak-anak sekalian kelas 3 SD Syuriah, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk tema hari ini adalah kita akan membuat tabel. Insya Allah sudah ada di buku kalian pada halaman 107 ya, tentang membuat tabel. Oke baik, kompetensi dasarnya adalah 3.5 menggunakan menu icon pengolah kata. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya 4.5 mengoperasikan menu icon pengolah kata. Baik, langsung saja kita akan mempraktikkan cara membuat tabel. Ya. Yang pertama adalah kita aktifkan dulu Microsoft Word kita. Di sini Ustadz menggunakan Microsoft Word 2010. Ya, nah. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Tabel itu adalah ringkasan informasi yang disusun secara rapi. Nah, artinya dia ini tersusun rapi, adanya baris dan kolom. Nah, contohnya adalah di sini misalkan Ustadz membuat tabel dengan 3 baris ya, 2 kolom. Oke, contohnya adalah insert table. Nah, tadi kita mau berapa? 3 baris, berarti baris itu ke bawah 1, 2, 3. Lalu berapa? 2 kolom 1, 2. Nah, pilih ini, klik, jadi. Artinya di sini ada 3 baris 1, 2, 3. Lalu ini adalah kolom 1, 2. Nah, ya. Jadi tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Oke. Kita coba ulangi lagi ya cara membuat tabel. Bisa klik di sini di bawahnya. Ya, misalkan kita ingin membuat tabel ini adalah 3 baris 6 kolom, misalkan 3 baris 6 kolom. Insert table bisa dengan cara seperti ini ya, 3 baris kemudian 6 kolom. Nah, seperti ini. Atau kita bisa pilih ini menu insert table, klik ini. Nah, berapa kolom yang kita inginkan? Tadi 6 kolom. Kemudian row-nya tadi baris. Misalkan barisnya 3. Oke, kalau sudah dimasukkan angka-angkanya, lalu kita oke. Oke. Nah, di sini ada 6 kolom, 1 2 3 4 5 6. Di sini ada 3 baris, 1 2 3. Oke. Contoh lagi, kalau mau contoh berarti kita buat dulu di bawahnya, klik 2 kali, klik. Nah, nih. Misalkan Ustadz mau 5 kolom kemudian 5 baris, 5 kolom 5 baris, berarti insert table, lalu kita bisa pilih insert table. Oke, masukkan angkanya 5 kolom. Oke, ini 5 sudah, 5 baris, sini masukin lagi angka 5. Kalau sudah oke. Nah, jadi. Kemudian kita cara menselect kolom dan menselect baris. Caranya bagaimana?
Untuk menselect kolom, arahkan mouse kamu di atasnya. Nah, di atas kolom ya, berubah tuh menjadi seperti ini nih, tanda panah hitam ke bawah. Itu artinya kita bisa menselect kolom. Klik sekali, klik. Nah, kolom pertama kita select, geser ke sebelah, tuh, klik. Nah, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Bagaimana cara menselect baris sekarang? Nah, arahkan mouse-nya ke sebelah kiri. Nah, berubah tuh menjadi seperti ini. Kalau kita hitam seperti ini namanya menselect sel. Hanya sel ini aja yang kita select, kotak ini saja. Tapi kalau baris berarti semuanya nih. Kotak baris pertama, maka pilihnya yang ini. Tuh, berubah jadi mouse-nya sebelah menserong kiri ya, menserong ke kanan. Klik sekali. Nah, baris pertama ke bawah, baris kedua, klik lagi, baris ketiga, klik lagi, baris keempat, klik lagi, baris kelima. Nah, ini contohnya ya. Nah, kemudian kita bisa mengedit table ya. Contoh, klik di sini. Misalkan Ustadz masukkan nomor, kemudian klik sini, misalkan nama. Oke, kemudian di sini apa? Kelas. Kemudian di sini apa? Misalkan alamat. Lalu di sini apa? Nomor telepon misalkan. Oke. Kemudian kita bisa masukkan angkanya. Nomor berarti kita 1, kemudian ke bawahnya 2, ke bawahnya lagi 3, dan seterusnya, misalkan 4. Nah, Ustadz, ini kan kelebaran barisnya Ustadz, kolomnya Ustadz, bagaimana cara ngecilinnya? Nah, arahkan mouse kamu ke garis. Nah, garis tuh. Nah, ini ya, tuh berubah jadi seperti ini. Klik, ada garis putus-putus, kemudian geser, tahan, geser, lepas. Nah, kita bisa mengecilkan lebar dari kolom tersebut. Oke, kemudian nama, misalkan nama yang pertama A, Anggita misalkan. B-nya siapa? B, Bayu. C-nya misalkan Calista. 4-nya D, misalkan Dimas. Ya. Kemudian kelas, misalkan yang pertama 3A1. Ini 3A2. Misalkan yang ke ini 3D1. Salah. 3D1. Kemudian yang ini 3D2. Nah, ini sama kelebaran bagaimana Ustaz? Kita kecil lagi. Arahkan mouse-nya ke garis. Nah, ini. Udah. Klik, tahan, geser. Nah, ini juga sama, boleh nggak Ustaz? Boleh. Klik, tahan, geser. Tuh. Alamat di mana misalkan Anggita rumahnya dia di Poris misalkan. Poris. Si Bayu misalkan di mana? Di Royal. Kemudian Kalisa di mana? Misalkan di Cipondo. Kemudian Dimas ada di mana? Misalkan Dimas ada di rumahnya di Banjar misalkan. Oke. Oh, ini kelebaran juga Ustadz. Kita bisa kecilin lagi. Klik ini, arahkan ke tengah-tengah ya. Tuh. Klik, tahan, geser. Nah, nomor telepon asal aja ya. Misalkan contoh Anggita 088213160521 misalkan. Yang bawahnya 088356. Nah, misalkan ya asal. Jangan di enter ya, kalau enter seperti ini. Backspace lagi. Lalu klik yang ini, klik. Nah, gitu ya. Klik ke kotak selanjutnya. Kalau kamu pilih ini lalu enter, dia pasti akan melebarkan baris. Nah, backspace, hapus. Kalau sudah, pindah kotak selanjutnya. Klik ini 0883 dan seterusnya. Oke.
bawahnya lagi. Oke, udah. Kalau sudah, kita bisa kecilin lagi yang ininya. Nah, oke, jadi kemudian Ustadz kita akan men-setting. Nah, kita akan men-setting tabelnya supaya kelihatan menarik. Bagaimana caranya? Pilih tabelnya, yaitu dengan cara mengklik bagian simbol plus pada sebelah kiri atas ya. Pilih, klik, nah nanti semuanya ke select. Lalu masuk ke menu desain. Nah, kita pilih tanda panah ke bawah, kita pilih yang mana terserah. Misalkan yang ini boleh. Nah, jadi atau kita pilih lagi, kita tambahkan border ya. Bordernya di mana? Ada di home. Lalu di sini nih ya, border kita pilih all border, artinya ada garis tepinya. Nah, jadi oke, sudah ya. Selanjutnya apa lagi? Misalkan tambahkan gambar dan sebagainya. Nah, itu sudah kamu bisa pelajari ya. Sudah kita pelajari cara masukkan gambar. Oke, alhamdulillah sudah kita pelajari cara membuat tabel. Selanjutnya adalah sebelum ditutup materi ini, ada tugas nih buat kamu. Apa tugasnya? Yaitu buatlah tabel jadwal imsakiyah Ramadan 1442 Hijriah, minimal 5 hari ya. Simpan dengan nama latihan 5 nama kelas. Kirim bisa via grup kelas atau via Google Form. Contohnya bagaimana Ustadz? Nih contohnya nih. Nah, ini contohnya ya. Masukin jadwal imsakiyah Ramadan, cari di internet ya. Kemudian masukkan nama dan kelas. Nama ada tabnya ya supaya rata. Tab nama kamu, kelasnya, kelas kamu, lalu masukkan tabel. Minimal 5 hari. Yang kamu masukin imsak sama maghrib aja ya. Gak apa-apa. Atau kalau kamu lengkap ya silakan, gak apa-apa ya, disesuaikan ya. Masukkan tanggal Ramadannya, lalu jadwal imsak dan maghrib ya. Oke, minimal 5 hari. Boleh nggak lebih Ustaz? Boleh, silakan. Kemudian kalau lebih bagus bisa tambahkan gambar nggak Ustaz? Boleh. Misalkan saya tambahkin gambar. Gambar apa yang Ustaz punya? Misalkan di sini Ustaz ada gambar tentang Ramadan ya tentunya ya. Misalkan tentang ini. Nah, kok ada di sini? Oke, kita pindahkan. Nah, di sini. Marhabannya Ramadan, boleh. Ya. Bisa kamu tambahkan gambar di mana aja terserah. Ya. Oke. Kemudian kamu simpan, lalu bisa kamu kirim ke via grup kelas ya, atau ke Google Form boleh. Oke, bisa dipahami. Jadi kerjakan tugas latihannya, yaitu membuat tabel jadwal imsakiyah Ramadan 1442 Hijriah, minimal 5 hari. Oke, simpan dengan nama latihan 5 nama kelas. Baik, alhamdulillah demikian. Terima kasih telah kita pelajari bersama-sama materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya anak-anak sekalian dapat mempraktikkannya langsung di rumah. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.